Kalau kalian tidur di bawah 6 jam terus-menerus, testicles kalian akan mengecil. Dan level testosteronnya kalian akan sama dengan orang yang 10 tahun lebih tua dibandingin kalian. Yap, kalau kalian kurang tidur, kagak cuma biji kalian mengecil, tapi kalian juga bisa langsung terlihat tua. Kagak cuma buat cowok, untuk kalian yang jenis kelaminnya perempuan, dan kalian tidurnya di bawah 6 jam dalam sehari, kalian bisa susah hamil. Pertama, ada yang namanya sleep cycle. Ada yang namanya REM, Rapid Eye Movement. Itu dimana kalian sudah menutup mata kalian, tapi bola mata kalian itu tetap masih bergerak. Dan biasanya di REM ini kalian mimpi terhadap kejadian yang pernah terjadi ke kalian. Lalu ada yang namanya non-REM, Non-Rapid Eye Movement. Kalian biasanya maintain kalian punya memori di dalam stage ini. Contoh jargon muscle memory. Nah, kalian develop kalian punya muscle memory itu pada non-REM sleep. Analoginya di non-REM ini otak kalian lagi nge-gym dan wave-nya itu paling lambat di non-REM. Itu jadi yang orang-orang suka bilang the deep sleep. Lalu terhadap pernyataan orang dewasa harus tidur minimum 7-9 jam. Beliau bilang yes, itu beneran butuh. Itu bukan mitos, itu memang fakta. Mayoritas manusia biasanya membutuhkan waktu sekian banyak. Tapi beliau juga acknowledge ada beberapa orang yang mampu beraktivitas secara normal hanya membutuhkan kurang dari 6 jam tidur. Tapi beliau bilang itu paling cuma less than 1% dari populasinya manusia. Lalu beliau bilang namanya sleep itu kagak bisa ngutang. Contoh kalau misalnya kalian tidur hari ini cuma 4 jam. Besoknya kalian pengen bayar utangnya dengan kalian tidur 12 jam, 8 tambah 4. Itu kagak bisa kayak gitu. Dan orang yang biasanya sleep deprived kagak tahu dia kalau misalnya sleep deprived. Tapi ada beberapa karakteristik yang bisa membuat kita tahu orang itu lagi sleep deprived atau kagak. Contoh paling gampang ya, orang itu lebih sering menggunakan emosinya dibandingin rasionalnya. Di buku ini mencoba mengaplikasikan teorinya ke dalam real life situation. Contoh performanya atlet. Ada pemain basket NBA namanya Andre Iguodala. Dimana pas di track sleepnya Andre Iguodala, beliau kalau misalkan tidur di atas 8 jam, biasanya performanya itu lebih bagus dibandingin yang di bawah 8 jam. Mungkin sampai sini ada beberapa yang bingung bahwa kenapa tidur itu penting. Dan sebenarnya apa sih benefit-benefit tidur ini? Banyak banget yang dibahas di buku ini, gue kasih beberapa contoh ya. Bisa ningkatin imun kita pas lawan kanker. Bisa ningkatin imun kita saat lawan cold and flu. Dan diklaim yang namanya beauty sleep itu beneran. Namanya tidur bisa bikin kalian lebih terlihat atraktif. Dan bikin kita less anxious, kita nggak begitu kayak anxious terus. Akhirnya kita juga alhasil lebih happy. Dan bikin kita punya memori itu lebih gampang inget. Dan itu kenapa beliau bilang kalau misalkan kita lagi mau belajar, lagi mau menghadapi ujian, jangan cuma mikirin tidur setelah belajar, tapi mikirin juga tidur sebelum belajar. Jadi nggak cuma habis kalian belajar, kalian tidur, tapi pikirin juga sebelum belajar, kalian juga tidur dulu. Dan diklaim bahwa beberapa inventor dunia, contoh Thomas Edison, juga memakai tidur untuk meningkatkan mereka punya kreativitas. Jadi diklaim biasanya si Thomas Edison bakal duduk di kursi dan di meja, habis itu beliau mau coba tidur. Tapi beliau masih megang tuh pulpennya. Terus begitu pulpen jatuh, beliau bangun kan. Nah pas beliau bangun itu langsung kreatif banget tuh. Diklaim seperti itu. Dan karena gue tahu itu kenapa gue juga suka tidur pas meeting sih. Untuk kalian yang percaya teori ini, gimana caranya kalian bisa mengaplikasikan ke tidurnya kalian untuk memastikan kalian punya tidur itu lebih baik? Pertama, kalian harus punya namanya sleep schedule, di mana kalian sudah punya jadwal untuk tidur. Dan dianjurkan jangan bedain weekend dan weekdays. Semuanya 7 hari semua sama. Lalu jangan gunakan alarm clock untuk kalian bangun pagi. Kalau kalian mau bangun pagi, gunakan sinar matahari. Fungsinya untuk memberitahukan kalian punya body bahwa ini sudah pagi. Hindari kafein. Kalau bisa jangan konsumsi apapun yang ada kafeinnya. Kalau kalian berasa terlalu susah, pokoknya jangan di atas jam 2 siang. Olahraga pada pagi hari secara rutin. Jangan tidur siang di atas jam 3 sore. Lalu hindari yang namanya alkohol. Lalu hindari juga large meal saat malam hari. 30 menit sebelum kalian tidur, coba dim the light. Dan kalau bisa jangan pakai warna biru. Jadi kalau misalkan warna biru kayak gini di handphone, kalian scrolling ini bahaya buat kalian. Terutama kalau misalkan malam hari. Lalu pastikan kalian punya ruangan itu dingin. Dianjurkan sampai 18 derajat Celcius. Dan pastinya jangan konsumsi obat-obatan untuk membantu kalian tidur. Karena diklaim itu bukan normal sleep. Bahkan dibilang bisa bikin kalian kecanduan. Lalu buat kalian yang suka konsumsi video gue sambil tiduran di ranjangnya kalian, itu kagak boleh. Dibilang bahwa jangan tidur di ranjangnya kalian lebih dari 20 menit. Karena buat kita punya otak, kita punya badan tahu bahwa namanya tempat tidur itu adalah untuk tidur, bukan untuk konsumsi konten Agus Leo Halim. Tapi thank you sih. Lalu namanya sleep itu kagak linear ya guys ya.